Bismillah, kita mulai. Ini kalau diomongkan gampang, cuma dijalani abot. Membiasakan dalam kebaikan sampai jiwa kita terlatih sehingga kebaikan keluar secara spontan dari diri kita, dan pada akhirnya kita sendiri yang akan melahirkan kebahagiaan. Jangan dikira kalau kita melakukan kebaikan itu efeknya untuk orang lain. Tidak, untuk diri kita sendiri. Jadi kalau kita melakukan hal yang baik, biasanya baik itu hubungannya sama orang lain, tapi sebenarnya manfaat paling besar untuk diri kita sendiri. Entah jenis dan level kebaikannya. Baik kebaikan yang sifatnya rasa, mahsusat, empiris, atau kebaikan makulat, kebaikan rasional. Sebab-sebab perbedaan akhlak. Kenapa orang itu akhlaknya bisa beda-beda? Katanya Ibnu Miskaweh ada 4. Yang pertama alamiah. Wataknya orang memang ada yang gawan bayinya memang begitu. Itu ada. Cuma kalau di Ibnu Miskaweh watak itu bukan sesuatu yang harga mati. Masih bisa diubah dengan cara pembiasaan tadi. Tapi watak jadi sumber ketidakbahagiaan atau kebahagiaan, dan dia juga sebab perbedaan akhlak. Jadi yang pertama watak. Ya kalian di antara yang harus kalian baca, kalau filsafat itu kan mengenali diri. Pertama-tama pahami watakmu. Watak itu ya orientasinya jiwa, kecenderungannya jiwa. Suka ndak sama A, sama B, sama C, yang disukai apa, yang tidak disukai apa, itu watak. Kok ketemunya jelek-jelek, ya cepet-cepet diperbaharui wataknya. Pak, saya itu kok suka males-malesan ya Pak. Jangan-jangan watak saya itu. Ya, kalau ketemunya jelek, ya diusahakan, dilawan, diganti kontennya biar tidak males-malesan lagi. Saya itu kok cenderung santai apa-apa itu Pak, semuanya jadi keteteran. Ya berarti perbaiki, jangan nyerah. Oh mungkin watak saya sudah itu Pak, ya enggak. Sekarang watakmu sekarang ya, bisa diusahakan, besok tidak watakmu lagi. Jadi sebab perbedaan yang pertama watak. Yang kedua ada tradisi, kebiasaan. Setiap daerah, setiap tempat itu punya kebiasaan yang beda-beda. Kebiasaan di Jogja mungkin beda dengan kebiasaan di daerah asal kalian. Itu juga perilaku akhlaknya kadang beda. Yang ketiga ilmunya. Ilmu juga menentukan perbedaan akhlak. Yang keempat kesungguhan. Kesungguhan itu mau atau tidak kita serius. Ada yang ilmunya sudah dalam, sudah ngaji filsafat sejak sesi pertama sampai hari ini, malam hari ini. Cuma ya wis ngaji ya lewat ngaji aja, ndak ada manfaat praksisnya. Nah, itu tingkat kesungguhan. Padahal ada yang baru datang 2 malam Rebu ini sudah keluar wis koyo filosof gayane. Dan ada yang kayak gitu. Nah, itu ya mungkin begitu ngaji 2 minggu ini belum wajar serius terus wis ilmunya jeru langsung tiba-tiba dalam. Nah, itu tingkat kesungguhan menentukan. Jadi watak kita ini modal-modal kita, kebiasaan kita, ilmu kita, kesungguhan, 4-4-nya bisa diubah. Bukan sesuatu yang harga mati kayak NKRI. Jadi dia sesuatu yang bisa, kalau memang kontennya jelek, sungguh-sungguh kok isinya jelek ya jangan. Atau pengetahuan kita tentang yang jelek-jelek bisa diubah, ditambah. Atau pengetahuan kita sedikit ya ditambahi. Kebiasaan, kalau adat kita jelek ya diowah, watak jelek ya diowahi. Jadi 4 hal itu modal kita untuk menjalankan perilaku akhlak, sekaligus dari situlah setiap orang level akhlaknya beda-beda. Karena beda dalam menggeluti 4 hal itu.
Nah, ini pinjam dari teorinya Aristoteles. Gambarannya orang yang bahagianya sempurna, sa'adah al-kamil, itu ada 5. Jadi yang pertama kesehatan fisik, dijaga. Itu amanahnya Allah. Tubuhmu juga amanahnya Allah. Kalau ngaji ini kan amanah dari Allah dan dari takmir. Jadi tidak masalah. Kalau amanahnya Allah itu nomor 1, tubuhmu jadi nomor 1 kan. Kalau sudah capek ya sudah. Yang kedua, itu sumbernya bahagia, jangan salah. 4 yang bawah itu sukses, tapi nomor 1 enggak juga enggak. Banyak orang hartanya banyak, tapi sakit-sakitan juga sumpek. Terhormat tapi sakit-sakitan ya sumpek. Jadi yang pertama sehat fisik, yang kedua mal, kepemilikan harta, yang ketiga kehormatan. Cuma kehormatan itu di kalangan orang terhormat. Kehormatan di kalangan yang tidak terhormat itu bukan kehormatan. Yang ketiga, reputasi. Yang keempat, sukses dalam berbagai bidang kehidupan. Ya, hidup itu kan dimensinya banyak. Kuliah itu kan bidang kehidupanmu, ya sukses itu bahagia. Kalau kuliah nggak sukses-sukses, mesti ya sumpek. Kemudian yang kelima, pikirannya lurus, keyakinannya sehat. Bermasalah dalam keyakinan juga problem. Terus, sekarang manusia ideal. Cirinya manusia yang sudah paripurna akhlaknya itu biasanya syaratnya ini. Asyauq ila ma'arif wal ulum. Rindu pada ilmu pengetahuan. Kalian punya potensi jadi manusia ideal menurut Ibnu Miskaweh kalau punya kerinduan pada ilmu. Berarti jiwamu haus untuk penyempurnaan. Tapi kalau sama ilmu berat, latihanlah cinta sama ilmu. Bukan kok terus ditinggal. Oh berarti belajar bukan bakat saya Pak. Enggak. Saya enggak bakat Pak belajar itu. Harus dibiasakan untuk suka belajar. Karena dari situ nanti kita bisa mencapai manusia ideal yang kondisi jiwanya optimal tadi. Nah, suksesnya kamu di dunia ilmu itu kalau pengetahuannya sudah nyampe level kuliah. Makanya kamu kalau di kampus kan kuliah namanya. Itu harusnya sampai level kamu menyempurnakan pengetahuanmu. Jadi level kuliah itu kamu punya wawasanmu lengkap tentang hal-hal yang umum dan general. Sehingga untuk hal-hal kecil kamu bisa langsung memutuskan. Karena yang umum besar-besar kamu sudah tahu. Itu namanya kuliah. Ada problem apapun akan selesai. Karena pengetahuanmu levelnya kuliah, tidak juz'iyat. Tapi saya sudah kuliah bertahun-tahun kok pengetahuan saya masih terpotong-potong Pak, belum kuliah. Ya berarti belajarnya nggak nyampe. Belajar terus sampai ke level kuliah. Ya kuliah statusnya aja. Atau kalau malu jangan disebut kuliah, juz'iyah. Ya, berangkat kemana pagi-pagi? Mau juz'iyah. Belajar sepotong-sepotong ilmu karena ilmu kita nggak nyampe. Ya, kuliah itu universalitas, hal-hal universal. Makanya orang makrifat itu orang yang terbuka tentang hakikat universal alam semesta. Oh, ternyata hidup itu rahasianya cuma ini toh. Jangan diartikan orang makrifat ngerti hal detail paling kecil hidupmu, enggak. Dia ngerti hal-hal kuliah. Kalau sudah ngerti yang kuliah, yang juz'iyat itu masuk dalam skema kuliah. Sehingga kamu memahaminya lebih gampang. Lebih cepat. Karena kamu sudah tahu hakikat rahasianya. Itu makanya pengetahuan disuruh nyampe level kuliah. Untuk sampai ke kuliah syaratnya 2. Tafakur sama tadabbur.
Jadi tafakkur itu bersatu dengan akal, tadabbur itu bersatu dengan alam. Tafakkur itu membaca mikrokosmos dirimu sendiri, tadabbur itu membaca makrokosmos, alam semesta. Ya di situ pakai terjemahan kontemplasi. Jadi dua hal, pahami dirimu dan pahami alam semesta di sekelilingmu. Dari situ kita akan nyampe pada kulliyat. Orang yang nyampe kulliyat inilah yang punya status namanya aliman taman. Orang pinter yang sempurna, yang utuh, pinter sejati, bukan pinter sepotong-sepotong. Inilah manusia ideal. Yo yang namanya ideal biasanya yo cuma jadi standar. Kita semua berusaha ke sana. Dan hanya sedikit yang benar-benar nyampe di sana. Tapi dia harus kita jadikan patokan, tujuan kita ke situ. Dan nanti Allah yang dinilai kan usaha kita, bukan hasilnya. Kalau kita berusaha ke sana, biasanya Allah datang untuk menyeret kita ke tujuan terminal terakhir. Jadi patokannya kesempurnaan jiwa ada di manusia ideal. Manusia ideal itu syaratnya adalah orang yang cinta ilmu. Cirinya cinta ilmu, dia punya pengetahuan kulliyat. Dari mana datangnya pengetahuan kulliyat? Tafakkur dan tadabbur. Oke, terus. Nah, kalau sudah jadi manusia ideal, bangunlah relasi dengan sesamamu, dengan lingkungan sekelilingmu. Cuma pakai relasi yang paling agung dalam hidup manusia, relasinya namanya relasi cinta. Cinta pun jangan tanggung-tanggung, jangan cuma cinta manusiawi nanggung, cinta ilahi. Cinta manusiawi itu juz'iyat, cinta ilahi yang kulliyat. Kalau dalam dirimu ada kualitas cinta ilahi, pasti kamu cinta semua di bawahnya. Tapi tidak kalau kamu memulainya dari cinta manusiawi. Kalau cinta manusiawi itu biasanya perlu usaha dulu untuk sampai cinta ilahi. Kalau kamu sudah nyampe makom cinta ilahi, yang di bawahmu pasti kamu cintai semua. Yang di bawah naungan ketuhanan. Makanya kalau kamu masih cinta dunia, masih cinta lawan jenis, masih cinta kesuksesan, ya masih juz'iyat cintanya. Itu ada kalimatnya Ibnu Miskaweh. Ada cinta yang dasarnya kenikmatan, cuma nyari seneng. Kesenangan sesaat. 1 jam 50.000. Iya. Loh aku diceritani begitu ada hotel-hotel melati tertentu itu jam-jaman sak jam 50.000. Lah kok murah? Ya, padahal itu cuma istirahat sebentar. Mbok kalau istirahat sebentar di masjid aja kan boleh. Gratis, tidak bayar. Kalau dasarnya kenikmatan, melekatnya cepat, hilangnya cepat. Jadi cepat loh itu, paling berapa menit kan kamu sudah. Pengennya kemerungsung kayak ya, tapi cepat selesai. Jadi itu dasarnya kenikmatan. Ya enggak cuma itu ya, kenikmatan makan, kenikmatan itu. Kalau pas lagi lapar kan kayak ya, semua mau dimakan. Begitu makan sudah kenyang ya sudah selesai, cepat. Jadi hati-hati kalau kamu punya pacar, dasarnya apa kamu cinta aku. Kalau nyari kenikmatan ya cepat itu nanti datangnya dan cepat perginya. Atau kebaikan. Nggak, aku suka kamu karena kebaikan. Nah itu melekatnya cepat. Dan hilangnya juga lama. Jadi dasarnya kebaikan. Karena kebaikan itu kan tadi khair, kualifikasi jiwa. Karena kamu baik, itu lama hilangnya. Tapi kalau kenikmatan, karena kamu cakep, itu kan hubungannya sama kenikmatan fisik. Itu biasanya lebih cepat hilang. Karena secakep-cakepnya orang pasti jelek pada akhirnya.
Kamu kok cakep ya, aku naksir loh. Itu cepet hilang yang itu. Tapi kamu kok baik ya, tapi yang kayak gitu biasanya gombal. Aslinya yo nyari fisik, tapi yang memang kebaikan, benar-benar karena kebaikan itu biasanya lebih tahan lama. Ada yang kemanfaatan. Kalau dasarnya kemanfaatan, melekatnya lama, hilangnya cepat. Kamu suka karena temanmu ini punya motor dan kamu bisa memanfaatkan pinjam motornya. Itu lama kamu bisa lekat sama dia. Kalau sudah lama-lama baru kamu tersentuh oleh temanmu itu. Tapi hilangnya cepat. Begitu motornya dijual ya sudah. Karena yang kamu ambil manfaat sudah hilang. Jadi kenapa kamu suka temanmu itu? Senang saya Pak. Kalau ujian bisa nyontek. Begitu temanmu gak asik-asik contekan ya sudah putus. Hilangnya cepat. Dan nyambungnya lama. Atau cinta yang dasarnya semua kebaikan. Nah itu berarti ya lekat sekali dan pudarnya lama. Cuma 4 hal ini levelnya cinta manusiawi, duniawi. Adalah yang merangkum semua cinta ilahi. Jadi bangunlah relasi di level cinta ilahi. Terus, ini teori mewarisi Aristoteles. Teori jalan tengah. Rumusnya kita semua sudah tahu, kebaikan itu ada di tengah-tengah, tidak di ekstrim. Jadi segala keutamaan, semua yang baik itu bahasa Arabnya iktidalat, seimbang atau al-wasat, pertengahan. Nah, tengah-tengahnya gimana? Katanya Ibnu Miskawe tadi, bahimiyat tadi, nafsu yang paling jasad. Tengah-tengahnya apa? Iffah, menjaga kesucian diri. Jaga diri. Orang yang kekurangan apa kelebihan dalam makan misalnya, kurang makan jelek, kebanyakan makan juga jelek. Maka tengah-tengahnya itu pas. Itu iffah, menjaga diri. Kurang makan membahayakan kesehatan, kebanyakan makan membahayakan kesehatan juga. Tetap harus menjaga diri, iffah. Itu untuk yang bahimiyat. Untuk yang ghotbiyat, syaja'ah. Berani itu tadi kan ghotbiyat itu kan rohani, hubungannya sama gerak, sama ambisi, sama keinginan. Itu syaja'ah. Syaja'ah itu tidak nekat, sembrono, juga tidak pengecut. Tidak introvert tapi juga tidak sangat ekstrovert. Tengah-tengah, syaja'ah. Berani itu siap gerak tapi penuh perhitungan. Itu tengah-tengahnya ghotbiyah. Silahkan rancang keinginanmu dengan berani, tidak dengan ngawur, nekat, atau tidak berani bikin planning. Tengah-tengahnya syaja'ah. Kemudian kalau natikoh, tengah-tengahnya hikmah, kebijaksanaan. Bijaksana itu kemampuanmu untuk meramu pengetahuan sehingga pas, cocok untuk diterapkan. Kadang-kadang kan pengetahuan itu kan saya bilang sifatnya kayak senjata. Kapan kamu pakai pisau, kapan kamu pakai pedang, kapan kamu pakai samurai, kapan kamu pakai pistol, harus pas. Musuhnya pakai apa, kamu pakai apa. Medannya seperti apa, kamu pakai apa. Kalau nggarap sawah ya pakai cangkul, jangan pakai keris. Nggarap sawah, ini keris ampuh loh Pak. Iya, tapi untuk nggarap sawah ya pakainya cangkul, kan gitu. Jadi itu kayak senjata. Maka bijaksana itu ngerti. Ya nggak mentang-mentang kerisnya ampuh terus dipakai untuk macul di sawah. Untuk macul ya pakai cangkul. Kan begitu. Itu namanya bijaksana. Pengetahuan filsafat dari awal sampai akhir ini kan macam-macam itu isinya. Ya kapan pakai John Dewey, kapan pakai Immanuel Kant. Semuanya ada unsur-unsur
yang pas untuk hidup kita. Kalau setiap kali kita ngaji kan kita mesti, iya ya hidup itu begitu. Iya ya hidup itu begitu. Karena apa? Ada bagian dari hidup kita yang cocok sama itu. Maka pakailah dengan dosis yang cocok juga. Kapan harus pakai Karl Marx, kapan harus pakai Nietzsche, kapan pakai Freud. Itu kan kita harus ngerti dosisnya. Begitu salah dosis, ya kacau hidup kita. Itu loh. Waktunya harus serius, eksisten kayak Nietzsche, kamu pakai yang pasif-pasif kayak sufi-sufi, ya berat. Waktunya berjuang, ya pakai senjata yang bisa untuk berjuang. Waktunya tidur pakai bantal. Jangan waktu tidur pakai cangkul. Tidak bisa. Itulah kebijaksanaan. Jadi intinya filsafat belajar di situ sebenarnya. Nyawanya ada di situ. Oke, nanti gabungan dari tengah-tengahnya 3 tadi namanya adalah keadilan. Tengahnya tengah itu keadilan. Ya, nanti penjelasannya panjang di Ibnu Miskaweh. Tapi yang jelas hampir mirip dengan beberapa filosofi yang lain. Keadilan itu nyawanya moralitas. Itu dosis yang adil. Oke. Rumusnya ini kalau mau dipakai, pakai diagram. Jadi ifah tadi, kalau bahasa Arabnya ifah, antara dingin-dingin itu maksudnya kekurangan dan rakus, syarah. Humud dan syarah. Syaja'ah antara juben dan tahawur. Hikmah antara balagh itu dungu. Dungu itu tidak sama dengan bodoh. Dungu itu mungkin pengetahuannya banyak, tapi menggunakannya tidak pas. Itu dungu namanya. Kamu lah sudah ngerti toh kalau kayak gitu. Iya nih saya tidak tahu harus dipakai toh ternyata. Itu orang menyebutnya dungu. Balagh bahasa Arabnya. Atau lancang. Tidak ngerti nekat aja. Nah, itu namanya sofah. Kalau adil, ya lawannya zalim. Aniaya. Baik menganiaya maupun dianiaya, bagi Islam dua-duanya tercela. Maka jangan izinkan dirimu dianiaya dan jangan bolehkan engkau menganiaya. Itu Islam. Kalau kamu sedang dianiaya, ya keluarlah dari konteks keteraniayaanmu. Kalau kamu sedang menganiaya, berhenti, jangan menganiaya. Di level apapun. Karena fenomena keteraniayaan itu menunjukkan tauhid yang tidak hidup. Kenapa? Dalam fenomena penganiayaan ada yang ranking atas, ada ranking bawah. Yang atas menganiaya yang bawah. Dan ketika ada hierarki atas bawah, berarti ada yang di atas makhluk selain Allah. Itu berarti tauhidnya perlu dipertanyakan. Kita keluar dari jerat yang anti tauhid itu berarti kita keluar dari jerat kezaliman. Tengah-tengahnya adil. Nah, yang butuh dalil tak kasih dalil ben koyo ngaji tenanan. Ini dalilnya tengah-tengah, ya. Yo yang paling kita kenal kan wah khairul umuri, dulu ustadz saya kalau ngaji khairul umuri ausatuha, segala hal itu yang paling baik yang tengah-tengahnya, kecuali donat, mesti gitu. Ya, kalau donat jangan dimakan tengahnya, tidak ada apa-apanya. Adanya pinggir. Oke, itu Al-Isra ya. Kita sering dengar ini. Wala taj'al yadaka mahlulatan ila unukika wala tabsudha kullal basti fatak uda malumam mahsura. Jangan jadikan tanganmu terbelenggu, jangan males-malesan. Atau jangan kikir. Wala tabsudha kullal basti, juga jangan boros. Nanti kamu menyesal dan tercela. Oh, itu kan maksudnya tengah-tengah. Jangan kikir, jangan pelit. Ya, kebajikan ada di tengah-tengah. Mentang-mentang sodakoh itu bagus, terus sodakoh semua aja. Itu tabsudha kullal basti namanya. Ya janganlah, kamu nanti pulang naik apa, besok makan apa, buat nyaur utang apa, ya harus dipikir. Jangan mentang-mentang sodakoh bagus, sodakoh terus sak dompet-dompetnya disodakohkan. Ndak. Bala tabsudha kullal basti. Meskipun juga jangan kikir, jangan disembunyiin kalau pas ada tarian. Ya kan? Oh, enggak ada uang besar semua gitu.
Ya, sering ya gitu. Tidak ada yang kecil gitu. Ya besok kalau kalian jadi panitia minta sumbangan, bawalah uang kecil yang banyak. Ya, kalau minta ke dosen, Pak minta sumbangan, tidak ada yang kecil ya. Saya ada kembaliannya Pak. Jadi enak. Oke. Atau Al-Furqan, waladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu. Dan orang yang ketika menafkahi tidak berlebihan dan juga tidak pelit. Al-Furqan 67. Kalau Al-Furqan sebenarnya ada ayat bagus sebelum 67 itu yang wa ibadur rahmani alladzina yamshuna fil ardi haunan wa idza khatabal jahiluna qalu salama. Itu ayat untuk melawan orang-orang bodoh. Hari ini kan banyak orang tidak pinter ngomong semua di medsos. Dan itu diingatkan oleh Al-Quran. Kita yang pinter ya jangan kayak gitu juga. Jadi wa ibadur rahmani, dan hamba Allah yang maha penyayang itu alladzina yamshuna fil ardi hauna. Kalau jalan di muka bumi dia tawadhu, menundukkan diri. Wa idza khatabahumul jahiluna, kalau ada orang-orang bodoh ngomong macam-macam termasuk tentang dirinya, qalu salama. Mereka hanya ngomong hal-hal yang menyelamatkan, hal-hal yang damai, hal-hal yang dingin. Kelemahan kita selama ini kalau ada orang ngomong jelek terus kita balas dendam ngomong jelek juga. Dia sudah mendahului ngomong jelek, aku ngomong jelek. Sana miso sini miso. Level kita akhirnya jatuh ke level mereka. Nah, padahal Quran nyuruhnya ndak, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ini ayat sebelumnya kalau enggak 63 64 Al-Furqan. Oke, ya bahanmu kalau disuruh kultum. Pakai itu ya. Judulnya anti hoak. Terus sumbernya sifat buruk karena tadi yang utama tengah-tengah, maka yang buruk itu lebih atau kurang. Kemudian katanya Ibnu Miskaweh secara umum ya, orang itu sumber keburukan itu yang pertama kemarahan, yang kedua takut mati, yang ketiga kesedihan. Hati-hati kalau kamu sedang marah atau sedang takut atau sedang sedih. Pokoknya off dulu kalau sedang mengalami tiga hal itu. Karena biasanya pikiranmu tidak jernih. Yang keluar hal-hal buruk, tidak terkontrol. Kalau di Ibnu Miskaweh, kemarahan itu bisa melahirkan ujub, sombong, merasa besar, iftikhor, bermegah-megahan, cekcok, mirok, menang sendiri, lajat, muzah. Muzah itu ketawa-ketawa, gurau. Mak lampir itu kan, kalau dia kan ketawa terus itu. Itu karena dia punya niat jahat, marah, ingin menyesatkan orang, terus dia mesti ketawa. Nah, hati-hati dengan orang yang ketawa terus. Ya ketawa ya sekali-sekali, neng ojo guyu terus. Mengeraskan hati kalau katanya Nabi. Muzah. Jadi biasanya orang marah juga begitu, menyepelekan orang. Jadinya muzah, menertawakan orang lain. Membohongi diri. Tidak sadar berapa kapasitasnya, merasa dia besar luar biasa, berhak balas dendam. Istihza, mencemooh orang lain, menertawakan orang atau menindas orang lain. Dan jangan mudah takut, termasuk takut mati. Mati itu tidak perlu ditakuti. Orang takut mati karena tidak tahu hakikat kematian, tidak tahu nanti setelah mati ada apa, tidak tahu kalau jiwa itu kekal, menganggap mati itu berat luar biasa, takut siksaan setelah mati, tidak tahu yang dialami setelah mati, takut meninggalkan keluarga, harta, dan lain-lain. Tidak usah ditakuti, belajarlah tentang kematian, nanti kamu akan paham. Ya nanti entah sesi kapan kita ngomong filsafat kematian. Kalau kamu berani. Ada beberapa filosof barat timur termasuk Jawa yang ngomong tentang kematian. Bahkan tembang Jawa itu simbol-simbolnya simbol kematian. Beberapa. Oke, kalau kesedihan katanya Ibnu Miskaweh sumbernya biasanya dua. Berpisah dari yang dicintai atau gagal meraih yang dicintai, meraih yang dicari. Ya karena yang dicari biasanya yang dicintai itu. Jadi
perpisahan dan kegagalan, sumber kesedihan. Diinget-inget ini ya, begitu kamu, wah aku mengalami perpisahan ini, off dulu. Karena kamu sedang sedih itu mesti. Atau gagal, itu coba jangan mutusin apa-apa dulu. Tenangkan dulu pikiranmu, sampai jernih lagi baru berpikir. Sedang takut luar biasa, itu juga hati-hati. Orang takut itu biasa, makanya cowok-cowok kan sering ngajak pacarnya nonton film horor. Karena waktu takut itu pikirannya nggak jalan ya, ngerangkul ya. Jadi enggak, jangan. Kalau takut off dulu. Yo, kalau lihat film horor dipikir dulu, kira-kira. Ya. Oke, makanya kalau lihat film horor berdoa saja semoga tidak takut atau semoga nggak ada hantunya. Nggak jadi nonton film horor. Masa sudah ngopi film horor sudah mau dilihat waktu hantunya keluar malah merem. Nggak berani aku lihat, jadi jangan lihat film horor, Mas. Wong ya sudah nyewa film horor kok nggak mau lihat. Oke, adat wal jihad. Biasakan diri dan jihad. Jadi jihadun nafas ini memperbaiki akhlak. Taklukkan dirimu, nafsu-nafsu rendah, keserakahan yang tidak terbatas, taklukkan. Biasakan dirimu dengan sungguh-sungguh. Kuncinya sejak awal tadi pembiasaan. Kemudian ada yang lebih gampang lagi, tidak harus ngalami sendiri apa? Belajarlah dari pengalaman orang lain. Bacalah kisah-kisah orang soleh, belajarlah meniru mereka. Bacalah kisah-kisah orang-orang tercela, belajarlah tidak kayak mereka. Itu belajar dari kisah orang lain. Tidak usah ngalami sendiri. Tidak usah ngalami jeleknya maling, nggak usah harus kamu maling sendiri terus digupuli orang sekampung. Cukup kamu lihat pelajaran, itu loh nasibnya maling. Kan itu. Belajar dari pengalaman orang lain. Tidak harus nunggu mengalami bencana, cuma kita belajar dari bencana orang lain. Yang kedua, belajar dari orang lain. Yang ketiga, belajar dari diri sendiri. Namanya mawas diri, muhasabatun nafas. Yang keempat, pakai strategi oposisi. Jadi oposisi itu kamu muhasabah, temukan jelekmu. Kalau sudah ketemu jelekmu, hadirkan lawannya. Misalnya kamu ketemu, ternyata saya itu pelit. Ada teman pinjem aja bilang gak punya uang, padahal uangku masih banyak misalnya. Maka untuk ngatasi ini apa? Strateginya oposisi. Hadirkan kedermawananmu. Misalnya, wah kasihan teman tadi sudah pergi, tak kejar. Mas tadi tak tolak, sekarang tak utangi berapapun. Itu menghadirkan kedermawanan. Contohnya menu. Jadi ternyata mulutku itu jelek, kalau ngomong suka misuh-misuh. Sekarang hadirkan kebalikannya, karena kamu sama-sama bisa. Ngomong lembut bisa, ngomong kasar bisa. Sekarang hadirkan yang lembut-lembut. Jadi itu namanya strategi oposisi. Pak, tapi kalau enggak dari jiwa kita kan berat. Loh, makanya tadi dibiasakan. Ya memang awalnya kaku. Temenmu mungkin ketawa, alah kamu biasanya cangkeme kaya iya, sekarang pakai ngomong soleh-soleh apa misalnya. Lo enggak apa-apa. Nanti lama-lama dibiasakan juga akan jadi ke sana. Jadi hadirkan oposisinya dan biasakan. Akan membentuk jiwamu. Jadi jiwamu itu bukan barang jadi, harus dibentuk. Terus tadi kan perbaikan akhlak, materinya apa kemudian? Obatnya. Tadi kan bolak-balik disuruh cinta ilmu. Syaratnya untuk idealnya moral itu manusia yang cinta ilmu pengetahuan. Diurut ya katanya Ibnu Miskawe. Yang pertama misalnya dari anak kecil tadi, harus dididik hal-hal yang wajib bagi kebutuhan tubuh. Ini unik kalau di Ibnu Miskawe, untuk kebutuhan tubuh itu contohnya sholat, puasa, sa'i. Karena memang 3 ibadah ini punya implikasi langsung bagi kesehatan jasmani. Kalau sa'i jelas. Sa'i itu mungkin bahasa olahraganya jogging. Ya kan?
Puasa bahasa kesehatannya diet. Sholat, ya nyuwun sewu, mungkin bahasa kasarnya kaya senam, yoga. Loh itu kan, mungkin Ibnu Miskawi lihat itunya, bahwa ada loh hal-hal yang dibutuhkan oleh tubuh. Dia ngasih contoh itu. Padahal itu ibadah lagi sehat. Cuma ya ibadah yang mantap, gak kayak, mungkin sholat kita mungkin agak minimal. Sholat kita kan cepet. Kita kan jenisnya the flash, cepet sus gitu. Semakin pinter kita, semakin cepet kekuatan sholatnya. Ya, jadi sholat, puasa itu kan kayak menahan diri. Itu kan orang nyari kesehatan biasanya puasa. Atau sa'i itu. Ya itu contoh, yang lain juga banyak. Yang penting belajar semua ilmu yang berhubungan untuk pemenuhan kebutuhan jasmania. Yang kedua, baru belajar semua ilmu untuk pemenuhan kebutuhan jiwa. Agama, akidah yang benar, motivasi untuk cinta ilmu. Ya semua ilmu yang dibutuhkan oleh jiwa kita harus dipelajari, dibutuhkan oleh jasmani kita dipelajari. Juga jangan lupa hal-hal yang kita butuhkan dalam rangka interaksi sesama manusia. Jadi utamakan 3 ilmu ini. Ya sebenarnya sudah semua ilmu ada di situ. Ilmu-ilmu eksakta itu mungkin banyak di hal yang wajib diketahui oleh tubuh. Ilmu-ilmu humaniora ada hal-hal yang wajib diketahui oleh jiwa. Ilmu-ilmu sosial ada hal-hal yang wajib dalam hubungan sesama manusia. Berarti sebenarnya Ibnu Miskawi mau ngomong, ya belajarlah semua ilmu. Jangan terkecualikan, semua ilmu penting. Kayak ngaji ini jenisnya humaniora sebenarnya, maka itu kebutuhan untuk jiwa. Ya jangan ngaji dok, kamu juga harus ngerti kebutuhan untuk tubuhmu. Ada ilmunya sendiri, yang wajib sesama manusia juga ada ilmunya sendiri. Oke, ini terakhir. Nah, ini sekarang terakhir ngasih tips mungkin untuk kita, untuk menemukan hikmah. Pokok-pokok akhlak bagi pencari hikmah menurut Ibnu Miskawi. Sekarang dicek jiwa kita, ada kualifikasi ini enggak? Kalau ada, kita sudah filosof. Ya, karena kita sudah punya hikmah. Yang pertama, coba dicek apakah jiwamu lebih suka yang hak daripada yang batil, lebih suka kebenaran daripada kebohongan, lebih suka yang baik daripada yang buruk. Kalau masih belum ya enggak. Karena ada orang itu kebohongan enggak apa-apa asal menguntungkan kelompokku. Hoak enggak apa-apa asal menguntungkan kelompokku. Itu berarti sebenarnya jiwa kita masih belum cenderung pada kebenaran. Yang kita pentingkan kepentingan kita atau kepentingan kelompok kita. Yang kedua, selalu berusaha mengendalikan diri. Ya nanti saya titip kalau muhasabah coba dicek ya, dalam sehari kira-kira berapa jam kamu sadar bahwa kamu itu manusia hamba Allah, punya tugas, sadari aja keberadaanmu kira-kira berapa jam. Karena hidup kita ini terjebak oleh rutinitas-rutinitas. Jadi kita lebih sering kayak mesin jalan aja begitu saja. Hari Senin kuliah jam pertama melakukan kuliah tanpa jiwamu sendiri sering tidak hadir. Jangankan waktu wong sholat aja kadang juga jiwamu tidak hadir. Itu berarti apa? Kesadaran dirimu tidak muncul, apalagi pengendalian diri. Kalau kamu sadar tentang dirimu, itu baru kamu bisa mengendalikan dirimu. Yang nomor 2, kita berusaha mengendalikan diri. Syarat pertama berarti ya sadari diri dulu. Sering-sering kalau lagi ngapa-ngapain coba dicek. Oh iya ya, sekarang aku ada di sini ngasih ngaji, tadi di kampus. Aku ini sekarang posisinya sebagai yang ngasih wawasan, tapi apa ya pantas aku kayak gitu kan, kesadaran bahwa aku sekarang ada di sini. Kamu ngaji di situ mungkin ya sambil melayang kemana-mana pikiranmu. Tapi coba hadirkan dirimu. Menghadirkan diri sendiri itu tidak gampang juga. Tiap hari harus latihan. Nikmati hidupmu. Hidupmu itu tidak panjang. Tidak ada hadisnya Nabi. Tidak ada orang hidup setelah ini 100 tahun. Setelah ini masih hidup juga. Berarti pendek hidup kita. Seringlah hadir dalam hidupmu sendiri. Karena kamu sering tidak hadir.
Apalagi orang yang jatuh cinta, yang hadir pacarnya terus. Di sini itu isinya orang lain. Mungkin dosen pembimbingnya, mungkin ya kan, tukang warung, mungkin pokoknya nggak pernah dirinya sendiri hadir dalam pikirannya. Ayo dihadirkan diri kita, eman-eman. Kita membunuh diri kita sendiri, menyingkirkan diri kita sendiri dan menghadirkan banyak orang lain di kepala kita. Nikmatilah hidupmu, hadirkan dirimu, baru bisa mengendalikan diri. Yang ketiga, berpegang teguh pada syariat. Jadi keyakinan agamamu, yakinilah sekuat mungkin, jalankan. Ini hubungannya sama kebahagiaan. Mana yang kamu anggap benar, jalankan itu. Fastabiqul khairat, katanya Allah. Tidak usah kakean debat. Keyakinanmu akan kebenaran, jalankan. Pegang teguh itu. Terus menepati janji. Terus jangan mudah percaya pada orang lain. Karena sering orang terus jadi menyesal karena percayanya pada orang lain. Karena manusia itu berubah. Mungkin bukan salah orang yang kamu percaya, tapi salah dirimu sendiri terlalu percaya. Itu sumber. Pencari hikmah itu selalu kritis, teliti. Suka pada keindahan. Sebenarnya ini otomatis alami. Orang waras pasti suka yang indah-indah. Ya, kecuali kamu agak aneh. Tapi secara normal orang, meskipun definisi keindahan itu relatif, tapi orang pasti lebih suka yang indah. Meskipun indahnya subjektif, tapi senangilah keindahan. Kemudian latihan menyetabilkan jiwa apapun yang terjadi, tidak gampang terpengaruh. Sukses, gagal, dan yang sejenis itu tetap kukuh jiwamu dalam akhlak. Terus latihan tidak mudah mengungkapkan sesuatu sebelum dipikir. Sebelum tahu kebenarannya yang sejati, jangan ngomong apapun, jangan menyebarkan apapun. Hari ini kan sering begitu. Pastikan dulu bahwa yang kamu sebarkan itu, yang kamu omongkan itu memang benar sesuai keyakinanmu. Bahwa ya kita bisa salah, tapi latihlah dirimu untuk tidak mengungkapkan sesuatu yang kamu sendiri juga tidak yakin benar. Atau kamu sudah tahu bahwa itu tidak benar. Biasanya karena alasan kepentingan sesaat. Berani dalam kebenaran itu pasti. Orang boleh penakut, pengecut dalam kejelekan. Takut Pak saya bohong, itu bagus. Saya pengecut Pak kalau disuruh pacaran itu Pak misalnya, tidak apa-apa. Tapi kalau dalam kebenaran harus berani. Terus mengisi sisa umur untuk hal-hal yang penting. Ini juga, kamu introspeksi lah. Dalam 24 jam hidupmu, kira-kira berapa jam yang serius dan penting? Berapa jam yang iseng? Berapa jam yang Anda ada gunanya sama sekali? Bisa dimulai dari hal paling kecil, HP-mu coba. Postinganmu hari ini, atau yang dikirim temanmu hari ini, coba dibaca. Berapa hal yang gawat darurat? Berapa hal yang penting luar biasa? Berapa hal yang kamu tidak baca juga tidak masalah. Berapa hal yang mending dia tidak usah ngirim daripada kamu nambah sumpek. Berapa hal yang itu klasifikasi latihan. Biar hidupmu lebih bernilai. Karena semakin orang melakukan hal yang tidak penting, semakin hidupnya tidak bernilai. Oke, terus melaksanakan yang seharusnya. Tanpa ketakutan mati, takut miskin, takut masa depan, dan seterusnya. Tidak usah menanggapi kata-kata orang jahat yang dengki. Waktumu habis. Karena orang dengki itu, kamu jawab kayak apapun, dia akan nyari jelekmu. Tidak usah dijawab, kamu ambil pelajaran aja kayak tadi. Alhamdulillah, terima kasih kamu membuka jelekku, biar aja. Tidak usah dibalas. Kalau dibalas levelmu sama kayak dia. Terus selalu menjaga, itu bukan menjadi, selalu menjaga stabilitas kondisimu, kaya, miskin, terhormat, terhina, tidak masalah. Saya sudah berakhlak baik loh Pak, kok masih tidak dihormati sama orang lain, masih suka dihina sama orang lain, tidak masalah, tidak ada hubungannya. Terus ingat sakit ketika sehat, ingat sedih ketika senang, ingat tulus ketika marah. Jadi ketika sehat, ingatlah sakit, maka kita hati-hati. Ketika senang, ingatlah sedih. Kita tidak berlebihan.
Dan ingatlah tulus ketika marah. Orang marah itu berarti ada sesuatu yang dia inginkan tidak terwujud. Orang yang begini biasanya tidak tulus. Ada pamrihnya. Maka ingatlah ketulusan. Oh ya, saya kan harus tulus. Apapun orang tulus itu apapun hasilnya nggak masalah. Dia tidak akan mengungkit, tidak akan menggugat. Dan yang terakhir, kuat keinginan dan optimis sepenuhnya kepada Allah. Percaya. Jadi tidak usah bergantung pada apapun, percayalah sepenuhnya pada Allah.